Selamat datang di Cabe Channel. Mohon untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini makin berkembang dan Mimin makin semangat. Terima kasih. Satria Samudera. Novel oleh Izogla. Buku 1. Makar Berdarah. Bab 19. Derap lari ratusan kuda menghentak bumi, menimbulkan kepulan debu yang berterbangan. Tampak di bagian terdepan Jekir yang memimpin. Pasukan berkuda ini menuju ke arah barat. Tujuan mereka adalah meruntuhkan satu pertahanan terakhir kerajaan Lodaya untuk wilayah Betes. Asupan senjata berupa busur dan anak panah sudah mereka dapatkan dari Ki Ageng Pelo. Dengan membawa 200 pasukan berkuda begini, Jekir yakin tujuan mereka akan tercapai. Kakang Jekir, membawa pasukan sebanyak ini, apakah tidak sia-sia? Bukannya jumlah pasukan Lodaya yang tersisa hanya sekitar 50 orang? Tanya seseorang di samping Jekir. Kalau berhadapan langsung, mungkin kita membawa terlalu banyak orang. Tapi, karena kita mengepung markas musuh, maka jumlah kita setidaknya harus 3 kali lipat. Di sana sudah ada hampir 300 orang kita. Ditambah dengan 200 pasukan berkuda ini, jumlah kita sudah mencapai 500. Ini cukup untuk memenangkan pertempuran, kata Jekir menjelaskan. Orang yang tadi bertanya diam membenarkan. Meski saat ini dia berpakaian seperti prajurit, tapi pendidikan militernya tidak mapan. Dia sama dengan yang lain. Rata-rata baru 3 bulanan ini menjalani pelatihan militer. Hal ini berbeda dengan Jekir yang kabarnya pernah menjadi seorang bekel. Dalam sistem keprajuritan Lodaya, seorang bekel setidaknya membawa 60-70 orang prajurit perang. Setelah mencapai sekitar lembah hutan Kabo, Jekir kemudian memberi isyarat agar semuanya menggebah kuda untuk mempercepat laju. Pada saat inilah, ah! Teriakan sakit terdengar bersahutan. Dari berbagai penjuru, rombongan Jekir dihujani anak panah. Satu demi satu penunggang kuda berjatuhan. Kita disergap, teriak Jekir geram saat melihat sepertiga pasukannya sudah jatuh menjadi korban. Mantan bekel ini segera memberi aba-aba. Sisa pasukannya berkumpul seraya memasang perisai. Dengan cara ini, mereka akan lebih terlindungi dari hujan panah yang dilepaskan. Setelah pasukan Jekir menggunakan formasi bertahan, hujan panah berhenti. Lalu, dari atas pepohonan, meluncur turun puluhan orang berseragam kuning keemasan. Tak lama kemudian, Soma muncul dari semak belukar. Dengan isyarat tangannya, ke-50 prajuritnya ini langsung menggunakan formasi tempur. Jekir, cepat menyerah atau aku tak akan segan, teriak Soma seraya mengacungkan pedang. Jekir yang mendengar ancaman Soma membalas, Soma, apakah aku tak salah dengar? Dengan puluhan orang yang kau bawa, kau ingin mengancamku. Soma mendengus, aku memang hanya membawa 50 orang. Tapi mereka adalah prajurit elit. Anak buahmu hanya tinggal 150 orang saja. Kebanyakan juga adalah mantan petani. Apa kau serius ingin mengantarkan nyawa mereka ke neraka? Jekir melotot, lebih baik aku mati daripada menyerah. Bentaknya, ia memberikan isyarat, lalu formasi pasukannya berubah menjadi siap tempur. Tombak terhunus, perisai direntangkan. Melihat ini, Soma mendengus pelan. Ia teringat pesan Senopati Lembu Geni. Siapapun yang melawan, bunuh saja. Soma akhirnya memberi perintah, maju. Habisi semuanya. Semua prajurit Soma bergerak menyerang. Di sisi seberang, Jekir juga memberi perintah untuk melawan. Kedua pasukan itu bertemu. Pedang beradu dengan pedang. Tombak dan panah berseliweran. Jeritan dan teriakan terdengar silih berganti. Darah memuncrat mengotori bumi. Pedang di tangan Soma berkelebat. Seakan punya mata, ia menyambar setiap kepala lawan yang mendekat. Di pihak lawan, Jekir juga bergerak cepat. Ia membunuh beberapa prajurit Lodaya yang mencoba menghadang. Tak perlu lama,
kedua pemimpin pasukan segera bertemu di tengah medan pertempuran. Keduanya langsung saling menyerang, saling memapas, saling menebas. Dalam pangkat keprajuritan Lodaya, Soma saat ini sudah menjadi penewu. Satu tingkat di atas Jekir yang mantan bekel. Namun, bisa dibilang keduanya memiliki kekuatan yang cukup seimbang. Hanya saja, stamina Soma yang lebih muda menjadi penentu. Dengan sebuah gerakan cepat, Soma melesat ke udara. Sambil melompat, ia menebaskan pedang dan berhasil menebas leher lawan. Teriakan Jekir tertahan di tenggorokan. Pedangnya terlepas. Sambil menahan lehernya, tubuh Jekir jatuh terjerembab. Ia menggelepar sebentar, lalu diam tak bergerak lagi untuk selamanya. Jatuhnya Jekir berpengaruh besar terhadap moral pasukan yang ia bawa. Mereka seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Akibatnya, hanya dalam sepembakaran setengah dupa, sisa pasukan Jekir menyerah. Soma memerintahkan pasukannya untuk mengikat para pemberontak yang menyerah. Ia lalu juga meminta salah seorang anak buahnya untuk menghitung jumlah korban yang jatuh. Setelah pembakaran satu dupa, Soma yang saat itu sedang membalut lukanya menerima laporan. "Lapor komandan, kami sudah menghitung jumlah korbannya." "Berapa?" tanya Soma. "Dari pasukan musuh, 100 orang terbunuh, 30 orang terluka parah, 20 luka ringan, dan sisanya menjadi tawanan." "Bagaimana dengan orang kita?" tanya Soma. "Kita kehilangan 15 orang, jawab prajurit itu dengan nada sedih. Soma menghela napas berat. Ia hanya membawa 50 orang prajurit dengan peralatan ringan. Mereka sudah 2 hari bergerak tanpa henti. Lalu hari ini berhadapan dengan 200 orang bersenjata lengkap. Kemenangan ini sebetulnya adalah sebuah prestasi. Namun, sebagian hatinya tetap merasa perih karena kehilangan rekan seperjuangannya. Kumpulkan mayat saudara-saudara kita, ambil barang pertanda mereka untuk keluarga, lalu kebumikan mereka dengan layak. Adapun mayat para pemberontak, kuburkan dalam satu liang lahat saja. Siap, laksanakan. Prajurit itu segera pergi dan melaksanakan yang diperintahkan. Soma memandang pada mayat-mayat korban pertempuran dengan tatapan penuh sesal. Ia sudah beberapa kali terjun dalam pertempuran. Kendati demikian, ia tetap merasa sedih melihat nyawa manusia yang melayang. Pada saat yang sama, Kebo Ireng dan kawan-kawan tengah menuju dusun tempat Danur Sido tinggal. Puluhan sosok berbaju hitam dengan wajah garang yang datang dengan berkuda itu membuat setiap orang yang melihat ketakutan. Kebo Ireng memimpin kelompoknya menuju ke gerbang dusun. Namun, di tengah jalan, langkah mereka dihentikan oleh 2 orang berbaju hitam. "Berhenti, Kebo Ireng, ada urusan apa kau kesini?" tanya salah seorang penjaga. Kebo Ireng tidak menjawab. Ia langsung melompat dari punggung kudanya dan menendang penjaga yang tadi bicara. "Duk, bruk." Penjaga itu langsung terpental dan menghantam tanah. Sambil berusaha bangkit, ia memuntahkan darah segar. Melihat kawannya diserang, seorang penjaga yang lain segera meniupkan peluit. Piip, piip. Setelah meniup 2 kali, dari balik ilalang pinggir jalan segera melesat 20 orang. Semuanya memakai baju berwarna hitam dengan pedang yang sudah terhunus. Melihat kedatangan musuh, Kebo Ireng tersenyum melecehkan. "Tampaknya, Juragan Danur sudah tahu kedatanganku. Makanya sambutannya begini meriah." Kepala rombongan pencegat ini menatap dingin ke arah Kebo Ireng dan gerombolannya. Ia lalu berkata, "Kebo Ireng, Juragan Danur sudah menyetorkan stok beras yang diminta pemimpinmu. Bukankah perjanjiannya agar kalian tak menyentuh dusun kami? Kenapa kalian kemari? Apa ingin buat onar?" Mendengar itu, Kebo Ireng dan kawan-kawan tertawa terbahak-bahak. "Zafar, aku tahu kau cukup berkemampuan. Tapi, memangnya kenapa kalau kami mau bikin onar? Apa yang dapat kau andalkan untuk mengusir kami?" Zafar mendengus. Tanpa banyak bicara, ia memberi isyarat pada kawan-kawan untuk segera bertindak.
Dalam sekejap, kerusuhan akhirnya pecah. Kedua kelompok yang bertarung ini sama-sama mengenakan baju hitam. Tombak, golok, dan parang berseliweran secara liar. Teriakan demi teriakan terdengar. Hentakan demi hentakan terjadi. Dalam setengah pembakaran dupa, beberapa tubuh jatuh bertumbangan. Setengah pembakaran dupa selanjutnya, 10 tubuh kembali roboh. Zafar memegangi dadanya yang tersabet golok. Darah mengalir deras dari sabetan yang cukup lebar itu. Ia melihat bahwa 15 kawannya telah tumbang. Sedangkan di pihak lawan, mereka hanya kehilangan 5 orang. Kebo Ireng sendiri jangankan terluka, bahkan ia belum bertindak sama sekali. Menyaksikan apa yang terjadi, Kebo Ireng berkomentar, dengan kemampuan yang seperti ini tapi berani mencegatku. Memang kalian ini semuanya cari mampus. Habisi mereka, perintah Kebo Ireng lagi. Semua anak buah Kebo Ireng segera melaksanakan perintah. Mereka membantai Zafar dan kawan-kawan tanpa ampun. Meski Zafar dan kelompoknya cukup mampu dalam bela diri, tapi bagi para ahli dari golongan hitam, pengawal bayaran seperti Zafar itu bukan apa-apa. Setelah selesai menghabisi lawan, Kebo Ireng dan gerombolannya segera memasuki dusun dengan semangat membara. Sementara itu di kediaman Danur Sido, Satria terlihat bermalas-malasan di kamarnya sore ini. Pemuda ini telah berguling ke sana kemari, mencoba berbagai posisi, namun tetap tak bisa tidur. Akhirnya, ia dengan malas memutuskan untuk keluar. Saat melihat Mbok Darmi yang sedang beberes, Satria bertanya, "Mbok, Prameswari mana?" Mbok Darmi menoleh. Ia mendapati bahwa wajah pemuda di hadapannya ini agak kusut. Sambil tersenyum-senyum, wanita tua ini berujar, "Raden ini, baru juga berpisah sebentar, tapi sudah kangen." "Bukan begitu, Mbok, tapi aku tak bisa tidur," timpal Satria meluruskan. Alis Mbok Darmi terangkat. "Sampai tidak bisa tidur?" tanya wanita tua itu sambil geleng-geleng kepala. Memang, cinta anak muda ia begitu. Simbok juga dulu merasakan. Mbok Darmi tampak merenung. Melihat ini, pemuda berbaju biru itu menepuk jidat. Setelah termenung sesaat, ia akhirnya berkata, "Jadi kemana Prameswari, Mbok? Saya sudah kebelet kangen ini." Mbok Darmi kembali tersenyum, "Ada di aula samping dan," jawabnya seraya meletakkan beberapa kendi ke atas meja. "Apa perlu saya panggilkan ke sini?" Namun, pertanyaan Mbok Darmi tak mendapat jawaban. Sebab, Satria sudah berjalan cepat ke aula samping. Mbok Darmi geleng-geleng kepala, dasar anak muda. Tidak sabaran, batinnya memaklumi. Satria yang sudah berada di aula samping dapat melihat Prameswari. Gadis itu tampak sedang mengobrol dengan seseorang. "Ning," sapa Satria setibanya di sana. Prameswari yang terkejut melihat kedatangan sang pemuda bertanya, "Ada apa? Kau tak bisa istirahat?" Satria menjawab, "Badanku terbiasa tidur di atas kayu dan batu. Begitu merebahkan diri di kasur yang empuk, aku malah tak bisa tidur." Mata Prameswari melembut, "Mungkin karena kau baru tiba," ujarnya perhatian. "Oh ya, biar ku perkenalkan, ini Bilastri, bibiku." Satria tersenyum lebar, "Oh, jadi ini adalah istrinya Tuan Danurya. Senang berjumpa dengan Bilastri. Perkenalkan, saya Satria. Mohon maaf jika kehadiran saya jadi merepotkan," ujar sang pemuda seraya sedikit membungkukkan badan. Bilastri tersenyum, "Kami tidak repot, justru senang. Mudah-mudahan masakan rumah ini cocok di lidahmu." Satria hendak menjawab, namun, dia keduluan Prameswari. Pasti cocok Bi. Orang ini makan semua yang Bibi sediakan. Jangan tertipu penampilannya yang tampak kurus. Justru dia ini makannya banyak sekali, ujar sang gadis seraya mencibir. Satria tersenyum tipis mendengar cibiran Prameswari. Sambil menangkupkan tangan, pemuda ini berkata, "Aku sebetulnya sudah terbiasa lapar.
Namun, Tuan Danur adalah orang yang dermawan. Guruku pernah mengatakan bahwa jamuan dari orang yang dermawan itu bisa menjadi obat. Mendengar ucapan sang pemuda, Prameswari menimpali, itu si alasanmu saja, kan? Bukan Satria, tetapi Bilastri yang malah menjawab. Apa yang Satria katakan itu benar Ning. Seorang dermawan ketika berbagi makanan itu pasti dari hati. Memakannya adalah obat, baik untuk badan, baik untuk jiwa. Satria mengetuk kepala Prameswari 1 kali, kau dengar ucapan bibimu. Prameswari menyentuh kepalanya seraya mengerucutkan bibir. Tapi, gadis ini tak mengucapkan apa-apa. Ning, Bilastri, aku izin keluar sebentar, ujar Satria. Prameswari buru-buru bertanya, kau mau kemana? Bukankah saat kita bertemu di hutan Jati Jajar sudah kukatakan? Aku ada urusan pribadi yang harus kuselesaikan. Jawab Satria. Prameswari teringat dengan hal itu. Pertemuan mereka memang tak sengaja. Bahkan berawal dari kesalahpahaman. Setelah Prameswari mengatakan kalau ia ingin ke desa Curah, Satria berinisiatif untuk menemani. Sang pemuda saat itu mengatakan bahwa dia juga punya urusan, mungkin di tempat ini dia akan menyelesaikan misinya. Tapi, bagaimana jika tidak begitu? Bagaimana jika tujuan Satria tak ditemukan di tempat ini? Bukankah itu artinya sang pemuda harus terus melanjutkan perjalanannya? Prameswari tiba-tiba merasa bahwa dia akan kehilangan sesuatu. Apa kau akan kembali? Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari mulut Prameswari. Untuk sesaat, Satria terdiam. Ia sepertinya sedang menimbang-nimbang sesuatu. Tak lama kemudian ia menjawab, aku akan kembali. Kalau tidak, nanti aku makan di mana? Prameswari mendelik, lagi-lagi makan. Cibirnya, kendati demikian, hati sang gadis merasa senang. Setelah sedikit berbasa-basi, Satria pun pergi. Untuk beberapa saat, Prameswari masih memandangi punggung sang pemuda. Saat bayangannya hilang di telan gerbang kediaman yang kembali ditutup, barulah ia merebahkan diri dan menatap langit-langit aula. Dia pemuda yang baik. Kalau memang berjodoh, bibi pasti setuju, ujar Bilastri tiba-tiba. Apa? Kenapa bibi bicara sembarangan? Prameswari terduduk karena kaget. Siapa yang sembarangan? Kamu ini Kemuning. Memangnya berapa lama bibi mengenalmu? Bibi sudah khatam sama kelakuanmu. Hanya saja. Dada Prameswari berdesir, hanya saja apa? Bilastri menjawab, hanya saja, kamu sendiri yang bilang kalau Satria itu seorang pendekar pengelana. Orang-orang seperti itu biasanya tak betah berlama-lama di satu tempat. Mereka akan terus berjalan, mencari pengalaman baru, bertemu kawan baru. Apalagi, dia masih muda. Kalau kau menyukainya, cepat katakan saja. Kau bisa mengiringi langkahnya atau mengikat diri dengannya. Syukur bisa cepat kawin dan punya banyak anak. Jangan sampai diambil orang lain. Bibi, sudah cukup. Apa ini? Tiba-tiba bicara kawin dan anak. Pipi Prameswari memerah. Aku dan Satria hanya berteman. Bilastri menggelengkan kepala, kalau anak kecil iya. Tapi, kalau sudah sama-sama dewasa, mana ada laki dan perempuan yang hanya berteman. Prameswari kembali merebahkan badan. Kali ini, dia mengambil posisi miring, memunggungi sang bibi. Bilastri hanya menggelengkan kepala melihat sikap keponakannya ini. Setelah menarik napas panjang, wanita lembut ini berkata, bibi masih ada urusan di dapur. Kamu mau ikut bantu apa mau istirahat? Kalau mau istirahat, jangan di sini. Banyak lelaki. Prameswari meregangkan badan dengan malas. Untuk sesaat, ia berpikir mau ke kamar saja. Tapi, sejurus kemudian gadis ini merubah pemikirannya. Bi, aku ikut ke dapur. Tolong ajari aku masak yang enak. Bilastri tersenyum. Keduanya pun pergi meninggalkan aula samping. Matahari sudah terbenam beberapa saat. Namun,
Semburat kekuningan masih terlihat di kaki langit. Kediaman Danur Sido tampak sepi. Hanya segelintir pengawal yang terlihat berjaga. Prameswari gelisah di dalam kamarnya. Pikirannya berputar-putar. Ada banyak hal yang mengganggu benaknya. Ia sebetulnya ingin tahu, kenapa sekarang di kediaman Paman Danur terdapat banyak pengawal bersenjata. Apakah Paman Danur sedang berseteru dengan seseorang? Atau karena hal lain? Sayangnya, ia belum mendapat kesempatan untuk menanyakan hal ini. Di sisi lain, Prameswari juga memikirkan keberadaan Satria. Kemana pemuda itu? Sudah cukup lama ia pergi. Apa memang tidak berniat kembali? Lamunan Prameswari buyar saat mendengar suara keributan. Dengan sigap, gadis pendekar ini segera keluar. Setibanya di luar kamar, ia menemukan Mbok Darmi yang terlihat ketakutan. Ada apa Mbok? Mbok Darmi yang melihat Prameswari datang segera mengamit lengan sang gadis. Nduk, kamu harus segera pergi. Ayo, cepat, lewat pintu belakang. Kening Prameswari mengernyit, memang ada apa Mbok? Mbok Darmi baru hendak menjawab saat sebuah teriakan terdengar dari luar. Prameswari tidak ingin membuang waktu. Ia tahu bahwa ada hal yang tak beres sedang terjadi. Secepat yang ia bisa, Prameswari melompati jendela samping lalu melesat ke depan. Sementara itu di halaman depan. Kurang ajar, apa yang kau lakukan, Kebo Ireng? Bentak salah seorang pengawal kediaman Danur Sido. Kebo Ireng menjawab dengan garang, aku datang untuk membunuh Danur Sido dan seluruh orang-orangnya. Cepat suruh dia keluar. 5 pengawal berbaju hitam menghunus pedang mereka. Tuan Danur sudah memberikan jatah beras sesuai permintaan kalian. Kenapa masih mencari masalah? Kebo Ireng meludah, cuy. Kalian pikir kami ini orang goblok semua. Kami tahu kalau Danur Sido adalah mata-mata dari Lodaya. Dan kamu ini bukan pengawal bayaran, tapi prajurit kerajaan. Mendengar itu, salah satu pengawal kediaman membalas. Kalau kau sudah tahu, cepatlah menyerah. Memberontak terhadap kerajaan adalah kejahatan berat. Kalian akan mati mengenaskan. Kebo Ireng melipat tangan di dada. Buang-buang waktu aku bicara dengan kalian. Katanya seraya menggelengkan kepala. Bunuh semuanya, perintahnya kemudian. Seiring perintah itu, kawanan yang dibawa Kebo Ireng langsung merangsek. Puluhan orang berbaju hitam itu serentak menyerang para pengawal kediaman. Kekacauan segera terjadi. Meski para pengawal ini adalah prajurit pilihan, mereka kalah jumlah. Apalagi, lawan yang dihadapi saat ini adalah orang-orang dari dunia hitam. Itulah kenapa, dalam sepembakaran setengah dupa, para pengawal itu sudah terdesak. Pada saat itulah, kurang ajar, siapa yang berani mengacau di kediaman pamanku? Satu suara melengking terdengar dari arah belakang. Bersamaan dengan itu, sebuah bayangan coklat melompat keluar dengan 3 benda terbang yang melesat. Siing, siing, siing. Lalu terdengar 3 teriakan berturut-turut. 3 kawan Kebo Ireng tumbang dengan pisau terbang yang menancap di kening, leher, dan dada mereka. Mata Kebo Ireng menyipit saat melihat siapa yang datang. Gadis jahanam, rupanya kau, maki Kebo Ireng penuh amarah. Bersambung.